Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, saya mulai mengaji kitab Jurumiyah dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Rahmani dan yang memberi rahmat yang besar di dunia dan akhirat. Sifatnya Allah Rahimi dan yang memberi rahmat yang kecil di akhirat saja. Babul kalami bermula itu menjelaskan kalam. Al-kalamu bermula pengertian kalam. Huanya kalam itu al-labdu lapat. Sifatnya al-labdu al-murukkabu yang tersusun apa lapat. Sifatnya al-muasir, sifatnya al-murukkabu al-mufidu yang berfaedah apa murukkab. Bilwadi dengan disengaja. Waqsamuhu bermula pembagian kalam itu salah satu ada tiga. Rupanya tiga. Ismunya pertama kalimat isim, wa fi'il yang kedua kalimat fi'il, wal harfun yang ketiga kalimat huruf. Sifatnya huruf jaa yang datang apa huruf dimakna kepada mempunyai makna. Pada bermula kalimat isim itu bisa diketahui apa isim bil khafdi dengan dikropi jar, wa hiya bi rabdi dengan dikropi jar, wa tanwinnya dengan kemasukan tanwin, dan kemasukan wadul alif dan kemasukan alif wal lam dan lam. Wa hurufil khafdi dan kemasukan huruf jar, wa hiya bermula huruf jar. Itu min bermakna dari, ila bermakna kepada, an bermakna dari, wa ala dan bermakna di atas, wa fi dan bermakna di dalam, wa rubba dan rubba bermakna banyak atau sedikit, wal bau dan ba bermakna dengan, wal kaf dan kaf bermakna seperti, wal lam dan lam bermakna milik. Wa huruful qasam yang kemasukan huruf qasam, wa hiya bermula huruf qasam itu wal wawu, huruf wawu itu wal wawu, wa bermakna dengan demi, wa ba'u wal ba'u dan ba bermakna demi, wa ta dan ta bermakna demi. Wal fi'il bermula kana fi'il itu yukropu bisa diketahui apa fi'il bikot dengan kemasukan kot, wasin dan kemasukan sin tanpis, wasaf dan kemasukan safa taswib, wa taitanisi dan kemasukan tatanis, sifatnya tatanisi as-sakinat yang mati. Wal harfu bermula kalimat huruf itu ma kalimat silahnya ma la yaslu yang tidak pantas, ma'ahu bersama huruf apa dalil ismi tanda kalimat isim, wala dalil fi'il dan tidak pantas bersama huruf apa tanda kalimat fi'il. Maksudnya kalam adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang berfaedah atau memahamkan dengan disengaja. Adapun pembagian kalam itu ada tiga. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf yang mempunyai makna. Kalimat isim itu bisa diketahui dengan berikrop khofat, kemasukan tanwin dan kemasukan alif lam dan kemasukan huruf jar. Adapun huruf jar itu ialah min artinya dari, ila artinya kepada, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam, rubba artinya banyak atau sedikit, ba artinya dengan, kaf artinya seperti, lam artinya milik. Dan kalimat isim juga bisa diketahui dengan kemasukan huruf qasam. Adapun huruf qasam itu ialah waw artinya demi, ba artinya demi, dan ta artinya demi. Adapun kalimat fi'il itu bisa diketahui dengan kemasukan kot, sin tanpis, saufa taswib dan kemasukan tak tanis yang mati. Adapun kalimat huruf itu tidak pantas memiliki, tidak pantas kemasukan tanda kalimat isim dan tidak pantas kemasukan tanda kalimat fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iqrobi bermula itu menjelaskan iqrob. Al-iqrobu bermula pengertian iqrob, huwanya iqrob itu taghiru wahiril kalimi, perubahan harkat atau huruf akhir pada akhir sebuah kalimat. Liikhtilafi awamili, karena berbeda-bedanya amil, sifatnya al-awamili ad-dakhilati yang masuk alaihi atas kalimat tersebut. Labdun perubahannya secara terlihat, atau takdiron atau perubahannya secara kira-kiranya. Waqsamuhu bermula pembagian iqrob itu arba'atun ada empat, rupanya empat. Ar-rabu bermula ar-rabu iqrob pertama iqrob rofa, wa nasbu yang kedua iqrob nasab, wa khafd yang ketiga iqrob khafat, wa jazm yang keempat iqrob jazm. Walil asma'i dan teruntuk kalimat isim min dalika dari pembagian iqrob itu ar-rabu bermula bisa dikropi rofa, wa nasbu dan bisa dikropi nasab, wa khafd dan bisa dikropi khafat, wala jazma dan tidak bisa dikropi jazm itu mewujud fiha di dalam beberapa kalimat isim. Walil af'ali dan teruntuk kalimat fi'il min dalika dari pembagian iqrob ar-rabu bermula bisa dikropi rofa, wa nasbu dan bisa dikropi nasab, wa jazmu dan bisa dikropi jazm, wala khafd dan tidak bisa dikropi khafat itu mewujud fiha di dalam beberapa kalimat fi'il. Maksudnya adapun pengertian iqrob itu adalah perubahan harkat atau huruf akhir pada akhir sebuah kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik perubahannya secara terlihat atau perubahannya secara kira-kiranya. Adapun pembagian iqrob itu ada empat. Yang pertama iqrob rofa, yang kedua iqrob nasab, yang ketiga iqrob khafat, yang keempat iqrob jazm. Dan teruntuk kalimat isim itu bermula bisa dikropi rofa, bisa dikropi nasab, bisa dikropi khafat, dan kalimat isim itu tidak bisa dikropi jazm. Dan teruntuk kalimat fi'il itu bisa dikropi rofa, bisa dikropi nasab, dan bisa dikropi jazm, dan kalimat fi'il itu tidak bisa dikropi khafat. Bismillahirrahmanirrahim.
Babul ma'rifati alamatil ikrab. Bermula ini bab menjelaskan beberapa tanda ikrab. Lirob itu untuk ikrab ropa arba'u alamatin, bermula mempunyai 4 beberapa tanda. Rupanya 4, ad-dhammatu pertama-tama tanda dhammah, wal waw yang kedua tanda waw, wal alif yang ketiga tanda alif, wan nun yang keempat tanda nun. Pamat dhammatu maka bermula adapun tanda dhammah itu alamatan, itu patakun maka ada apa dhammah itu alamatan menjadi tanda lirobi bagi ropa fi arba'ati mawdi'a pada 4 beberapa kalimat. Rupanya 4, bil ismi pertama pada isim, sifatnya ismi al mufrad yang mufrad. Wa jam' taksir yang kedua pada jamak taksir, wa jam'il muannats ketiga pada jamak muannats, sifatnya jamak muannats as-salim yang selamat dari perubahan. Wal fi'lu yang keempat pada fi'il, sifatnya al fi'lu al mudhari yang jenis mudhari. Alladzi fi'il mudhari silahnya alladzi lam yattasil yang tidak bertemu bi akhirih dengan akhirnya fi'il mudhari. Dengan akhirnya fi'il mudhari apa syai'un sesuatu. Wa amal waw bermula adapun tanda waw itu patakun maka ada apa waw itu alamatan menjadi tanda lirabi bagi rofa fi maudi'aini pada 2 beberapa kalimat. Rupanya 2 fi jam' muzakkar, yang pertama pada jam' muzakkar, sifatnya jam' muzakkar salim selamat dari perubahan. Wa amal asma dan kedua pada beberapa isim, sifatnya asmaul khamsah yang 5. Wahia bermula asmaul khamsah itu abu kalapat abuka, wa ahu kalapat ahuka, wa hamu kalapat hamuka, wa fuka kalapat fuka, wa tumalin lapat tumalin. Wa amal alifu bermula adapun tanda alif itu patakun maka ada apa alif itu alamatan menjadi tanda lirobi bagi ropa fi bitasniyati asmai pada isim tasniyah khosutan secara khusus. Wa amman nun bermula adapun tanda nun itu patakun maka ada apa nun itu alamatan menjadi tanda lirobi bagi ropa lirobi bagi ropa fil fi'li pada fi'il, sifatnya fi'il mudhari yang jenis mudhari. Idza tasala ketika bertemu bihi dengan fi'il mudhari apa domir tasniyati, domir alif tasniyah, atau domir muannasi atau domir waw jamak muannas, atau domir jam'im atau domir waw jamak, atau domir muannasati atau domir yang muannas, sifatnya muannasi al-mukhattabati yang diajak bicara. Maksudnya ikrab rofa itu mempunyai 4 tanda. Yang pertama tanda dhammah, yang kedua tanda waw, yang ketiga tanda alif, yang keempat tanda nun. Adapun dhammah itu menjadi tanda bagi rofa pada 4 beberapa kalimat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat pada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan akhirnya sesuatu apapun. Adapun waw menjadi tanda bagi rofa pada 2 kalimat. Yang pertama pada jamak muzakkar salim, yang kedua pada beberapa isim yang 5. Adapun isim yang 5 itu ialah abun, akhun, hamun, famun dan du. Dan adapun alif menjadi tanda bagi rofa pada isim tasniyah secara khusus. Dan adapun nun itu menjadi tanda bagi rofa pada fi'il mudhari ketika bertemu dengannya domir alif tasniyah, domir waw jamak dan domir yang muannas mukhattabah. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi yang teruntuk ikrab nasab hum sulamatin bermula mempunyai 5 beberapa tanda. Rupanya 5 al-fathah yang pertama tanda patah, wal alif yang kedua tanda alif, wal kasrah yang ketiga tanda kasrah, wal ya'u yang keempat tanda ya, wal wasf nun yang kelima tanda membuang nun. Pamal patah itu maka bermula adapun tanda patah itu patakun maka ada patah itu alamatan menjadi tanda nasbi bagi ikrab nasab fi salah satu mawdi'a pada 3 beberapa kalimat. Rupanya 3, yang pertama ismu yang pertama pada isim, sifatnya ismul mufrad yang mufrad, wal jamak taksiri dan kedua pada jamak taksir, wal fi'il yang ketiga fi'il, sifatnya fi'il al mudhari yang jenis mudhari. Idza dakhala ketika masuk alaihi atas fi'il mudhari apa nasibun amil nasab. Walam yatasina tidak bertemu bi akhirih dengan akhirnya fi'il mudhari apa syai'un sesuatu. Wa amal alifu bermula adapun alif itu patakun maka ada apa alif itu alamatan menjadi tanda linnas bi bagi rob nasab bil asmai pada beberapa isim, sifatnya asmaul khamsah yang 5. Nahu seperti lapat rawaitu melihat siapa saya abaka pada bapak kamu, wahauka dan pada saudara kamu. Wa amal kasrutu bermula adapun kasroh itu patakun maka ada apa kasroh itu alamatan menjadi tanda linnas bi bagi rob nasab fi jamil muannasi pada jamak muannas, sifatnya jamak muannasi as-salim yang selamat dari perubahan. Wa amal yau bermula adapun tanda ya itu patakun maka ada apa ya itu alamatan menjadi tanda linnas bi bagi rob nasab fi tasniyati pada isim tasniyah, wal jami dan pada jamak muzakkar salim. Wa amal sepenuhnya bermula adapun membuang nun itu patakun maka ada panun itu alamatan menjadi tanda lil nasbi bagi rob nasab fi laf'ali pada beberapa fi'il, sifatnya laf'ali khamsah yang 5. Allati afalu khamsah silahnya allati rofuha yang bermula rofaknya afalu khamsah itu bisa batin nuni dengan menetapnya nun. Maksudnya adapun ikrab nasab itu mempunyai 5 tanda. Yang pertama tanda patah, yang kedua tanda alif, yang ketiga tanda kasroh, yang keempat tanda ya, dan yang kelima tanda membuang nun.
Adapun patah itu menjadi tanda bagi krob nasab pada 3 beberapa kalimat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari, yang ketiga masuk padanya amil nasab dan tidak bersambung padanya sesuatu apapun. Adapun alif itu menjadi tanda bagi krob nasab pada beberapa isim yang 5. Contoh seperti contoh ruaitu abaka wa ahoka. Saya melihat kepada, artinya saya melihat kepada bapak kamu dan melihat kepada saudara kamu. Adapun kasroh itu menjadi tanda bagi krob nasab pada jamak muannas salim. Dan adapun ya itu menjadi tanda bagi krob nasab pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Dan adapun membuang nun itu menjadi tanda pada beberapa fi'il yang adapun rofaknya fi'il af'alul khamsah itu dengan menetapkan nun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walihafdin teruntuk ikrop khopat salah sualamatin bermula mempunyai 3 beberapa tanda. Rupanya 3. Pilih ismi yang pertama pada isim sifatnya ismi al-mufrad al-munsorifi, sifatnya ismi al-mufrad yang mufrad al-munsorifi yang bisa menerima tanwin. Wajah taksir yang kepada jamak taksir al-munsorifi yang bisa menerima tanwin. Wal jami yang ketiga pada jamak muannas, wajah muannas yang ketiga pada jamak muannas sifatnya jamak muannas yang salim yang selamat dari perubahan. Wa amal yaw bermula pun ya itu patakun maka ada apa ya itu alamatan menjadi tanda lil khafdi bagi krob khafat di salah satu dia pada 3 beberapa kalimat. Rupanya 3. Wa fil asma'i pada beberapa isim sifatnya asmaul khamsah yang 5. Wa fi tasniyah yang kedua pada isim tasniyah, wal jam' yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Wa amal patah tu maka bermula pun tanda patah itu patakun maka ada apa patah itu alamatan menjadi tanda lil khafdi bagi krob khafat fil ismi pada isim alladhi isim silahnya alladhi la yansarifu yang tidak bertanwin. Maksudnya ikrab khopat itu mempunyai tiga beberapa tanda. Yang pertama tanda kasroh, yang kedua tanda ya, yang ketiga tanda patah. Adapun kasroh itu menjadi tanda bagi ikrab khopat pada 3 beberapa kalimat. Yang pertama pada isim mufrad munsharif, yang kedua pada jamak taksir munsharif, yang ketiga pada jamak muannas salim. Dan adapun ya itu menjadi tanda bagi ikrab khopat pada 3 beberapa kalimat. Yang pertama pada beberapa isim yang 5, yang kedua pada isim tasniyah, yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Dan adapun patah itu menjadi tanda bagi ikrab khopat pada isim yang tidak bertanwin atau isim ghair munsharif. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jazmi dan teruntuk ikrab jazm alamatani bermula mempunyai 2 tanda. Rupanya 2 as-sukun yang pertama tanda sukun, wal hasbun yang kedua tanda membuang nun atau membuang huruf akhir. Pama sukunu bermula dapat tanda sukun itu payakun maka ada apa sukun itu alamatan menjadi tanda di jazmi bagi ikrab jazm fil fi'li pada fi'il sifatnya fi'il mudhari'i yang mudhari as-sahil akhiri yang tidak berupa huruf ilat akhirnya. Wa malasbu dan bermula adapun membuang nun wa malasbu dan adapun membuang itu payakun maka ada apa membuang itu alamatan menjadi tanda di jazmi bagi ikrab jazm fil fi'li pada fi'il sifatnya fi'il mudhari yang jenis mudhari al-mu'talil akhiri yang berupa huruf ilat akhirnya. Wa fil af'al yang pada beberapa fi'il sifatnya af'alul khamsah yang 5 allati af'alul khamsah silahnya allati rafuha yang adapun tanda rafa'nya af'alul khamsah itu bisa batin nun dengan menetapkan nun. Maksudnya ikrab jazm itu mempunyai 2 tanda. Yang pertama tanda sukun, yang kedua tanda membuang nun atau membuang huruf akhir. Adapun tanda sukun itu menjadi tanda bagi ikrab jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhir atau tidak berupa huruf ilat akhirnya. Dan yang kedua dan adapun tanda membuang itu menjadi tanda bagi ikrab jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir ataupun yang berupa huruf ilat akhirnya. Dan pada beberapa fi'il yang 5 yang adapun rofaknya af'alul khamsah itu dengan menetapkan nun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermulai nidwab menjelaskan perubahan. Al-mu'rabatu bermula beberapa macam perubahan itu kismani ada 2. Rupanya 2. Kismun bermula bagian yang pertama itu yukrabu dikropi apa kismun bil harokatin dengan beberapa harokat. Wa kismun dan bermula bagian yang kedua itu yukrabu dikropi apa kismun yang kedua bil hurufi dengan beberapa huruf. Falladhi bermula lapat silahnya alladhi yukrabu dikropi apa alladhi bil harokatin dengan beberapa harokat itu arba'atun wa ada 4 macam. Rupanya 4. Al-ismu yang pertama isim sifatnya ismul mufrad yang mufrad. Wa jamak taksiri dan kedua pada jamak taksir. Wa jamak muannas yang ketiga pada jamak muannas sifatnya jamak muannas as-salim yang selamat dari perubahan. Wal fi'l yang keempat pada fi'il sifatnya fi'il mudhari yang jenis mudhari. Alladhi fi'il mudhari fi'il mudhari lam yattasil yang tidak bertemu bi akhirih dengan akhirnya fi'il mudhari apa syai'un sesuatu.
Wa kulluha dan bermula semua empat kalimat tersebut itu patur pau dikropi ropa apa empat kalimat bil mati dengan dhamma. Wa tunsabu dan dikropi nasab apa empat kalimat bil fathati dengan patah. Wa tuqadu dan dikropi hopat apa empat kalimat bil kasrati dengan kasroh. Wa tuzamu dan dikropi jazam apa empat kalimat bis sukuni dengan sukun. Wa kharaja dan keluar anjalika dari kaidah tersebut apa salah satu asya tiga beberapa macam, rupanya tiga. Jamul muannas yang pertama pada jamak muannas sifatnya jamul muannas salim yang selamat berubahan itu yunsabu dikropi nasab apa jamak muannas salim bil kasrati dengan kasroh. Wal ismu yang kedua isim sifatnya ismu, wal ismu yang kedua isim alladhi isim silahnya alladhi la yansurif yang tidak bertanwin itu dikropi khopat itu yukhfadu dikropi khopat jamak muannas isim ghair munsharif bil fathah dengan patah. Wal fi'lu yang ketiga pada fi'il sifatnya al-fi'lu al-mudhari yang jenis mudhari sifatnya al-mudhari'u al-mutalil akhiri yang berupa huruf ilat akhirnya itu yuzamu dikropi jazam apa mudhari' mutal akhir biasfi akhiri dengan membuang huruf akhirnya. Walladhi bermula lapat silahnya alladhi yukrobu dikropi apa alladhi bil hurufi dengan beberapa huruf itu arba'atun waim ada empat macam, rupanya empat. Atasnya itu pertama isim tasniyah wajah muzakkar yang kedua jamak muzakkar sifatnya jamak muzakkar salim yang selamat dari perubahan. Wal asmaul yang ketiga pada beberapa isim sifatnya asmaul khamsatu yang lima. Wal af'alu yang keempat pada beberapa fi'il sifatnya af'alul khamsatu yang lima. Wahia bermula af'alul khamsah itu yaf'alani lapat yaf'alani taf'alani lapat taf'alani yaf'aluna lapat taf'aluna yaf'aluna lapat yaf'aluna wa taf'aluna lapat taf'aluna wa taf'alina lapat taf'alina. Pamatasnya itu bermula pun isim tasniyah itu patur pau dikropi ropa apa isim tasniyah bil alifi dengan alif. Wa tunsabu dan dikropi nasab apa isim tasniyah wa yukhfadu dan dikropi khopat apa isim tasniyah bil ya'i dengan ya. Wa mal jamu muzakkari salih wa mal jamu muzakkari bermula ada pun jamu muzakkar sifatnya jamu muzakkar salim yang selewat berubahan itu payu dikropi ropa apa jamu muzakkar bil wawi dengan waw. Wayun sabu dan dikropi nasab apa jamu muzakkar wayun sabu dikropi nasab apa jamu muzakkar bil wayu khadu dan dikropi khopat apa jamu muzakkar bil ya dengan ya. Wa mal asmau bermula adapun beberapa isim sifatnya asmaul khamsatu yang lima itu patur pau dikropi ropa apa asmaul khamsah bil wawi dengan waw. Wa yukhfadu dan dikropi khopat apa asmaul khamsah bil alif dengan alif. Wa yukhfadu dan dikropi khopat apa asmaul khamsah bil ya dengan ya. Wa mal af'alu bermula beberapa fi'il sifatnya af'alu al khamsatu yang lima itu patur pau dikropi ropa apa af'alul khamsah bin nuni dengan nun. Wa yunsabu dan dikropi nasab apa af'alul khamsah watun sabu dan dikropi nasab apa af'alul khamsah wa tujamu dan dikropi jazam apa af'alul khamsah biasfiha dengan membuang nun. Maksudnya adapun macam perubahan itu ada dua. Yang pertama dikropi dengan yang bagian yang pertama dikropi dengan beberapa harokat dan yang kedua dikropi dengan beberapa huruf. Adapun yang dikropi dengan beberapa harokat itu ada empat macam. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat pada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengannya sesuatu apapun. Adapun semua kalimat Adapun empat kalimat tersebut itu dikropi ropa dengan tanda dhammah, dikropi nasab dengan tanda alif dan dikropi nasab dengan tanda patah dan dikropi khopat dengan tanda kasroh dan dikropi jazam dengan tanda sukun. Adapun dan keluar dari kaidah tersebut tiga beberapa macam. Yang pertama jamak muannas salim, yang kedua jamak muannas salim itu dikropi nasab dengan tanda kasroh, yang kedua isim ghair munsharif itu dikropi khopat dengan tanda patah, dan yang ketiga fi'il mudhari yang mutal akhir ataupun yang berupa huruf ilat akhirnya itu dikropi jazam dengan membuang huruf akhirnya. Dan adapun yang dikropi dengan beberapa huruf itu ada empat macam. Yang pertama isim tasniyah, yang kedua jamak muzakkar salim, yang ketiga beberapa asmaul khamsah, yang keempat af'alul khamsah. Adapun af'alul khamsah itu seperti lafaz yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Adapun isim tasniyah itu dikropi ropa dengan tanda alif dan dikropi nasab dan dikropi khopat dengan tanda ya. Adapun jamak muzakkar salim itu dikropi ropa dengan tanda waw, dikropi nasab dan dikropi khopat dengan tanda ya. Adapun asmaul khamsah itu dikropi ropa dengan tanda waw, dikropi nasab dengan tanda alif, dikropi khopat dengan tanda ya.
Adapun af'alul khamsah itu dikropi ropa dengan tanda nun dan dikropi nasab dan dikropi jazm dengan tanda membuang nun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'al bermula ini itu menjelaskan beberapa macam fi'il. Al-af'alu bermula beberapa macam fi'il, itu salah satu ada 3. Rupanya 3, madin yang pertama fi'il madi, wa mudhari yang kedua fi'il mudhari, wa amrun ketiga fi'il amr. Nahu seperti lapat doroba, yadribu, lapat yadribu, wa idrib dan lapat idrib. Fal madi bermula fi'il madi, itu mabtul akhiri mabni patah akhirnya abadan pada selamanya. Wal amru bermula adapun fi'il amar itu majzumun mabni sukun abadan selamanya. Wal mudhari bermula fi'il mudhari itu makana itu ma fi'il silahnya ma kana yang ada itu fi awalihi pada awalnya ma apa ihdaz zawaidi ada salah satu dari beberapa huruf tambahan sifatnya zawaidi ada arba'i yang 4. Allati zawaidi silahnya allati yazmauha yang mengumpulkan pada jawaidi apa qauluka pengucapan kamu rupanya pengucapan ana itu ya lapat ana itu wa huwa berbuna fil mudhari itu marfuun dikropi ropa abadan pada selamanya hatta yadkhula sehingga masuk alaihi atas fil mudhari apa nasibun amil nasab au jazimun atau amil jawazim. Wan nawasibu bermula adapun amil nawasib itu ada syarutun ada 10. Wahia bermula 10 itu la itu an lapat an lan dan lan wa idan dan idan wa kai dan kai wa lamu kai dan lamu kai lam juhudi lam juhud wa hatta dan hatta wal jawabu dan jawab bil fa'i dengan fa wal wawi dan waw wa au dan au. Wal jawajimu bermula adapun amil jawajim itu samana ta'asaru ada 18. Wahia bermula 18 itu lam lapat lamma dan lamma wa alam dan alam wa alama dan alamma lamul amri dan lam amar wa duai dan lam dua wa lapinahi dan lapi duai dan lapinahi la duai wa duai dan lapi duai wa in dan in wa ma dan ma wa man dan man wa mahma dan mahma wa izma dan izma wa ayyun dan ayyun wa mata dan mata wa aina dan aina wa ayyana dan ayyana wa anna dan anna wa haisuma dan haisuma wa kaifama dan kaifama wa idan dan idan fi sya'ri di dalam syair atau nadam khoswatan dengan tertentu. Adapun maksudnya macam-macam fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Seperti contoh daraba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari, wa idrib dan fi'il amr itu fi'il amr. Adapun fi'il madi itu dihukumi mabni patah selamanya dan adapun fi'il amar itu dihukumi mabni sukun selamanya. Adapun fi'il mudhari itu perkara yang ada pada awalnya huruf tambahan dari salah satu yang 4 yang dikumpulkan pada lapat ana itu. Dan adapun fi'il mudhari itu dikropi ropa selamanya sehingga masuk padanya amil nasab dan atau amil jawazim. Adapun amil nasab itu ada 10 yaitu an, lan, idan, kai, lam juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i dengan bil fa'i wa au dan au. Dan adapun amil jawazim itu ada 18 yaitu lam, lamma, alam, alamma, lam amar, lam du'a, la pinahi, la piduai wa in dan in ma mahma. In ma man mahma idma ayyun mata aina ayyana anna haisuma kaifama idan di dalam syair atau nadam yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul marfu'atil asma bermula itu menjelaskan beberapa isim yang wajib dikropi rofa. Al marfu'atu bermula beberapa isim yang wajib dikropi rofa itu sab'atun ada 7. Wahia bermula 7. Al fa'il yang pertama fa'il itu sabatun ada 7 rupanya 7 wahia bermula 7 al fa'il yang pertama fa'il itu al fa'il yang pertama fa'il wal maf'ul yang kedua maf'ul alladhi maf'ul silahnya maf'ul lam yusam yang tidak disebutkan apa fa'iluhu fa'il maf'ul wal mubtada yang ketiga mubtada wa khabaruhu dan keempat khabarnya mubtada wa ismu kana dan yang kelima isim kana wa akhwatiha dan saudara-saudaranya kana wa khobaru inna yang ke-6 khobar inna wa akhwatiha dan khobarnya saudara-saudara inna wa tabi'u yang ke-7 isim yang mengikuti lil marfu'i pada isim yang dikropi rofa
Wahwa bermula tabi' itu arba'atu asya, ada 4 macam. Rupanya 4. Anak itu yang pertama naat, wal atfu yang kedua ataf, wa taukid yang ketiga taukid, wal badal yang keempat badal. Maksudnya adapun isim yang wajib di ropa itu ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, dan yang ketiga atau naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobarnya mubtada, yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya kana, dan yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya inna, dan yang ketujuh tawabi' ataupun tawabi' lil marfu. Adapun tawabi' itu ada 4 macam. Yang pertama naat, yang kedua atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat badal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'il, bermula itu bab menjelaskan fa'il. Al-fa'ilu bermula pengertian fa'il. Huwanya fa'il itu al-ismu kalimat isim, sifatnya al-ismu al-marfu' yang dikropi ropa, al-madhkur yang disebutkan, qabalahu sebelumnya isim, fa'iluhu fi'ilnya isim. Wahwa bermula fa'il itu ala qismani, ada dua bagian. Rupanya 2. Zohirin yang pertama fa'il yang bukan kata ganti, ya wa mudmarin yang kedua fa'il yang berupa kata ganti. Wa zohiru bermula fa'il yang bukan berupa kata ganti, itu nahu kolika seperti ucapan kamu, rupanya kolika koma zaidun, koma berdiri siapa zaidun zaid, wa yakumu dan sedang berdiri siapa zaidun zaid. Wa koma dan berdiri siapa zaidani 2 zaid, wa yakumu dan sedang berdiri siapa zaidani 2 zaid. Wa koma dan berdiri siapa zaiduna banyak zaid, wa yakumu dan sedang berdiri siapa zaiduna banyak zaid. Wa koma dan berdiri siapa rijalu beberapa laki-laki, wa yakumu dan sedang berdiri siapa rijalu beberapa laki-laki. Wa koma sedang berdiri siapa hindun, wa takumu dan sedang berdiri siapa hindun. Wa koma sedang berdiri siapa hindani 2 hindun, wa takumu dan sedang berdiri siapa hindani 2 hindun. Wa koma sedang berdiri siapa hunu al hindatu banyak hindun, wa takumu dan sedang berdiri siapa hunudu banyak hindun. Wa koma sedang berdiri siapa hunudu banyak hindun. Watakumu dan sedang berdiri siapa hunudu banyak hindun. Wakoma dan berdiri siapa ahu ke saudara laki-laki kamu. Wakoma dan wayakumu dan sedang berdiri siapa ahu ke saudara laki-laki kamu. Wakoma dan berdiri siapa gulami pembantu saya. Wayakumu dan sedang berdiri siapa gulami pembantu saya. Wama dan lapat silahnya ma apa yang asbaha yang menyerupai apa ma dalika pada lapat koma jaidun ila akhir. Wal mukmaru bermula adapun isim yang berupa kata ganti itu wal mukmaru bermula fa'il isim yang berupa kata ganti itu isnasaru ada 12 nahu kolika itu isnasaru ada 12 rupanya 12 itu nahu kolika seperti ucapan kamu, rupanya kolika dorobtu memukul siapa saya, dorobtu memukul siapa saya, dorobna memukul siapa kita, dorobta memukul siapa kamu laki-laki 1, dorobti memukul siapa kamu perempuan 1, dorobtuma memukul siapa kamu 2 orang, dorobtum dan memukul siapa kamu laki-laki banyak, dorobtuna memukul siapa kamu perempuan banyak. Wadoroba dan memukul siapa dia laki-laki 1, wadorobat dan memukul siapa dia perempuan 1, wadoroba dan memukul siapa dia 2 orang, wadorobu dan memukul siapa dia laki-laki banyak, wadorobna dan memukul siapa dia perempuan banyak. Maksudnya adapun fa'il adalah isim yang dikropi nasab yang disebutkan isim yang lagi. Fa'il adalah isim yang dikropi ropa yang disebutkan sebelumnya fi'il. Yang disebutkan sebelum isim. Yang disebutkan sebelum fa'il isim. Yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Adapun fa'il itu ada terbagi 2. Yang pertama fa'il isim johir, yang kedua fa'il isim domir. Adapun fa'il isim johir itu ada seperti lapat koma zaidun yakumu zaidun, koma zaidani yakumu zaidani, koma zaiduna yakumu zaiduna, koma rijalu yakumu rijalu, koma hindun takumu hindun, koma hindani takumu hindani, koma hindatu al hindatu takumu hindatu, koma al hunudu takumu al hunudu, koma gulami koma ahuka yakumu ahuka, koma gulami yakumu gulami. Dan contoh yang menyerupai pada lafaz koma jaidun sampai akhir. Adapun fa'il yang berupa kata ganti ataupun fa'il isim domir itu ada 12. Yang pertama seperti contoh
Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Doroba, dorobat, doroba, dorobu, dorobna, dorobu, dorobna. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul bermula itu menjelaskan maf'ul. Alladzi maf'ul silahnya alladzi lam yusamma yang tidak disebut apa fa'iluhu fa'ilnya maf'ul. Bahwa bermula pengertian nabil fa'il itu al-ismu kalian isim sifatnya al-ismul marfu' yang dikropi rofa. Alladzi maf'ul alladzi isim silahnya alladzi maf'ul alladzi isim silahnya alladzi lam yuzkar yang tidak disebut ma'ahu bersamanya isim apa fa'iluhu fa'ilnya isim. Paingkan maka jika ada apa fi'ilnya itu madi yang berupa fi'il madi duma maka harkati dhamma apa walu huruf awalnya fi'il madi wa kusira dan harkati kasra apa ma huruf silahnya ma qabla akhiri huruf sebelum huruf akhirnya fi'il madi. Wa in kana jika ada apa fi'ilnya itu mudhari'an berupa fi'il mudhari duma maka diharkati dhamma apa walu huruf awalnya fi'il mudhari wa kutiha dan diharkati patah apa ma huruf silahnya ma qabla akhiri huruf sebelum huruf akhirnya fi'il mudhari. Wahwa bermula naibul fa'il, macam naibul fa'il itu ala qisma ini ada dua bagian. Rupanya dua, johirun yang pertama naibul fa'il yang bukan kata ganti, wa mukmarun yang kedua naibul fa'il yang berupa kata ganti. Wa johiru bermula naibul fa'il yang bukan kata ganti, itu nahu kolika seperti ucapan kamu. Itu nahu kolika seperti ucapan kamu rupanya kolika duriba dipukul siapa jedun jed. Wa yukrabu dan sedang dipukul siapa jedun jed. Wa ukrima dan dimuliakan siapa Amrun Umar. Wa yukramu dan sedang dimuliakan siapa Amrun Umar. Wal mukmaru bermula naibul fa'il yang berupa kata ganti itu isnasaro ada 12 nahu kolika seperti ucapan kamu duribtu dipukul siapa saya duribna dipukul siapa kita duribta dipukul siapa kamu laki-laki satu duribti dipukul siapa kamu perempuan satu duribtuma dipukul siapa kamu dua orang duribtum dipukul siapa kamu laki-laki banyak duribtunna dipukul siapa kamu perempuan banyak duriba dipukul siapa dia laki-laki satu duribat dipukul siapa dia perempuan satu duriba dipukul siapa dia dua orang duribu dipukul siapa dia laki-laki banyak duribna dipukul siapa dia perempuan banyak. Maksudnya adapun maf'ul itu adalah isim yang dikropi rofa yang tidak. Adapun naibul fa'il itu adalah isim yang dikropi rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jika fi'il tersebut berupa fi'il madi maka huruf awalnya diharkati dhammah dan diharkati kasroh huruf sebelum huruf akhirnya fi'il madi. Dan jika fi'il tersebut berupa fi'il mudhari maka diharkati dhammah huruf awalnya dan diharkati patah huruf sebelum huruf akhirnya fi'il mudhari. Adapun naibul fa'il itu ada dua macam. Yang pertama naibul fa'il isim johir, yang kedua naibul fa'il isim dhamir. Adapun naibul fa'il isim johir itu seperti contoh duriba jaidun artinya jaidun artinya jad telah dipukul. Wa yudrobu jaidun artinya jad sedang dipukul. Ukrima amrun artinya amrun setelah dimuliakan. Wa yukramu amrun artinya amrun sedang dimuliakan. Adapun naibul fa'il isim dhamir itu ada 12. Yang adapun naibul fa'il itu isim dhamir itu ada 12 yaitu seperti contoh duribtu dipukul siapa saya duribtu saya dipukul duribna kita dipukul duribta dipukul siapa duribtu kamu laki-laki telah dipukul duribti kamu perempuan telah dipukul duribtuma kamu dua orang telah dipukul duribtum kamu laki-laki banyak telah dipukul duribtun dan kamu perempuan banyak telah dipukul duriba dia laki-laki telah dipukul duribat dia perempuan telah dipukul duriba dia dua orang telah dipukul duribu dia laki-laki banyak telah dipukul duribna dia perempuan banyak telah dipukul. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada bermula untuk menjelaskan mubtada wal khobar dan menjelaskan khobar wal khobari dan menjelaskan khobar. Al mubtada'u bermula mubtada itu huwanya mubtada itu al ismu kalimat isim sifatnya ismul marfu'u yang yang dikropi rofa sifatnya al marfu'u yang al ari yang sepi apa al marfu' anil awamili dari beberapa amil sifatnya al awamili al labjiyati yang bersifat lafaz atau terlihat. Wal khobaru bermula khobar huwanya khobar itu ismu kalimat isim sifatnya ismu al marfu'u yang dikropi rofa apa isim sifatnya al marfu' al musnadu yang disandarkan apa al marfu' yang disandarkan apa al marfu' ilaihi kepada mubtada nahu kolika seperti ucapan kamu
Jaidun bermula Jaid itu qaimun, itu Jaidun bermula Jaid itu qaimun, orang yang berdiri. Wa Jaidani bermula Jaid bermula 2 Jaid itu qaimani, orang berdiri 2 Jaid. Wa Jaiduna bermula Jaid banyak itu qaimuna. Wa Jaiduna bermula Jaid banyak itu qaimuna, berdiri Jaid banyak. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ada mubtada wal mubtada'u bermula mubtada wa al mubtada'u bermula mubtada. Itu kismani ada 2. Itu kismani ada 2 pembagian, rupanya 2. Johirun yang pertama mubtada, johirun yang pertama mubtada yang bukan berupa kata ganti. Wa mubmarun yang kedua mubtada yang berupa kata ganti. Wa johiru bermula mubtada isim johir. Wa johir bermula mubtada isim johir itu malapat silahnya ma taqaddama yang sudah terdahulu apa dzikruhu penyebutannya ma. Wal mukmaru bermula mubtada isim domir itu isnasara ada 12. Wahia bermula 12 itu ana saya nahnu kita. Anta kamu laki-laki 1, anti kamu perempuan 1. Antuma kamu dua orang, antum kamu laki-laki banyak, antunna kamu perempuan banyak. Huwa artinya dia laki-laki 1, hiya dia perempuan 1. Huma dia 2 orang, hum dia laki-laki banyak, hunna dia perempuan banyak. Wal khobar bermula khobar itu kismani ada 2. Itu nahu qalika seperti contoh ana qaimun, ana bermula saya, qaimun orang yang berdiri. Nahnu bermula kita, qaimuna berdiri siapa kita. Wama dan lapat silahnya ma asbah yang menyerupai apa ma dalika pada lapat ana qaimun ila akhir. Wal khobar bermula khobar itu kismani ada 2. Itu kismani ada 2, rupanya 2. Mufradun yang pertama khobar yang bukan berupa susunan atau serupa susunan. Wa ghair mufrad yang kedua khobar yang berupa susunan atau serupa susunan. Wal mufrad bermula khobar mufrad itu seperti itu nahu seperti lapat Jaidun bermula Jaid itu qaimun orang yang berdiri. Wa ghair mufradi bermula adapun khobar ghair mufrad itu arba'atu asya ada 4 macam, rupanya 4. Al-jar yang pertama khobar yang berupa huruf jar. Wal majrurun dan lapat yang dijarkan. Wal jarb yang kedua khobar yang berupa jorob. Wal fi'l yang ketiga khobar yang berupa fi'il ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya fi'il. Wal mubtada yang keempat khobar yang berupa mubtada ma'a khobarihi beserta khobarnya mubtada. Nah, takul berkata siapa kamu? Takul berkata siapa kamu? Jaidun bermula Jaid itu qaimun orang berdiri. Jaidun bermula Jaid dari dalam rumah. Wa Jaidun dan bermula Jaid itu indaka di samping kamu. Wa Jaidun dan bermula Jaid itu koma berdiri siapa abuhu bapaknya Jaid. Wa Jaidun dan bermula Jaid itu jariyatuhu pembantunya Jaid. Itu jariyatuhu pembantunya Jaid itu zahibatun pergi. Itu jariyatuhu bermula. Itu jariyatuhu bermula pembantunya Jaid. Itu jariyatuhu bermula pembantunya Jaid itu zahibatun pergi. Maksudnya mubtada adalah isim yang dikropi rofa yang sepi dari amil lapat atau amil yang terlihat. Dan adapun khobar itu adalah isim yang dikropi rofa yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya Jaidun qaimun artinya Jaid adalah orang yang berdiri. Jaidani qaimani artinya 2 Jaid adalah orang yang berdiri. Jaiduna qaimuna artinya Jaid banyak adalah orang yang berdiri. Adapun mubtada itu terbagi 2 dan lapat yang menyerupai Jaidun qaimun sampai akhir. Adapun mubtada itu terbagi 2. Yang pertama mubtada isim johir, yang kedua mubtada isim domir. Adapun mubtada isim johir itu sudah terdahulu penyebutannya pada contoh di atas. Adapun mubtada isim domir itu ada 12, yaitu seperti contoh ana sa'ana nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna. Seperti contoh ana qaimun artinya adapun saya adalah orang yang berdiri. Wa nahnu qaimuna artinya kita adalah orang yang berdiri. Dan contoh yang menyerupai pada lapat ana qaimun sampai akhir. Adapun khobar itu terbagi 2. Yang pertama khobar mufrad, yang kedua khobar ghair mufrad. Adapun khobar mufrad itu seperti lapat Jaidun qaimun artinya Jaid adalah orang yang berdiri. Dan adapun khobar ghair mufrad itu ada 4 macam. Yang pertama khobar yang berupa jar majrur, yang kedua khobar yang berupa jorob, yang ketiga khobar yang berupa fi'il beserta fa'ilnya,
Dan yang keempat khobar yang berupa mubtada beserta khobarnya. Seperti contoh Jaidun fit-dari, Jaid berada dalam rumah. Wa Jaidun indaka artinya Jaid berada di samping kamu. Jaidun koma abuhu, Jaid itu yang ayahnya berdiri. Wa Jaidun jariyatuhu zahibatun, Jaid itu yang pembantunya pergi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili bermula itu menjelaskan amil, beberapa macam amil, ada sifatnya awamili ad-dakhilati yang masuk alal mubtada pada mubtada wal khabari dan masuk pada khabar. Wahia bermula amil nawasi itu salah satu asya, ada tiga macam, rupanya tiga kana yang pertama kana wa akhwatuha dan saudaranya kana, wa ismu inna yang kedua isim inna, wa akhwatuha dan saudaranya inna, wa junantu yang ketiga jonna wa akhwatuha dan saudaranya jonna. Pamaka maka bermula adapun kana itu bermula adapun kana wa akhwatuha dan saudaranya kana itu innaha maka sesungguhnya kana dan saudara kana wa akhwatuha itu terpau meropakkan apa kana wa akhwatuha alisma pada isim wa tansibu dan menasabkan apa kana wa akhwatuha al khabar pada khabar yang asalnya mubtada. Wahia bermulakan wa akhwatuha itu kana ada amsa waktu sore asbaha waktu sobah, adha waktu duha, jalla waktu siang, bata waktu malam, soro menjadi laisa dan tidak wama jalan senantiasa, wama impakka dan masih, wama patia dan selalu, wama bariha dan tetap, wama dama dan selamanya, wama dan lapat silahnya ma tasarrufa yang tertasrif apa ma minha dari kana wa akhwatuha, nahu seperti lapat kana lapat kana yakun lapat yakun wa kun lapat kun wa asbaha lapat asbaha yusbihu lapat yusbih asbi dan lapat asbih. Takul berkata siapa kamu ko kana ada siapa Jaidun Jaid ko iman orang yang berdiri. Walaisa dan tidak ada siapa Amrun Umar syakhisan orang yang kelihatan. Wama dan contoh silahnya ma asbah yang menyerupai apa ma jalika pada dapat kana Jaidun ko iman ila akhir. Maksudnya adapun amil nawasi itu ada tiga. Yang pertama kana dan saudara-saudaranya, yang kedua isim inna dan saudara-saudaranya, yang ketiga jonna dan saudara-saudaranya. Adapun kana itu merupakan isim dan menasabkan khobar. Adapun kana dan saudaranya itu. Adapun kana dan saudara-saudaranya itu seperti lapat kana ada amsa waktu sore, asbah waktu sobah, adha waktu duha, jolla waktu siang, bata waktu malam. Soro artinya menjadi, laisa artinya tidak, majala artinya senantiasa. Wama impaka artinya masih, wama partianya selalu, wama bariha artinya tetap, wama bariha artinya tetap, wama dama artinya selamanya. Wama dan lapat yang tertasrif dari kana wa akhwatuha itu bisa beramal seperti kana dan saudara-saudaranya. Seperti lapat kana yakunu kun asbaha yusbihu asbih. Seperti contoh kana Jaidun ko iman, artinya Jaid adalah orang yang berdiri. Walaisa amrun sakhison artinya Umar adalah orang yang tidak kelihatan. Dan contoh yang menyerupai pada lapat kana Jaidun ko iman ila akhir sampai akhir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma inna bermula bil inna wa akhwatuha dan saudaranya inna itu fa inna maka sesungguhnya inna wa akhwatuha itu tansibu menasabkan apa inna wa akhwatuha alisam pada isim wa tarfa'u dan meropakkan apa inna wa akhwatuha al khabaru pada khabar. Wahia bermula inna wa akhwatuha itu inna lapat inna wa ana lapat anna
walakinna dapat lakinna, wa ka'anna dapat ka'anna, wa laita dan laita, wa la'alla dan la'alla. Takul berkata siapa kamu, inna jaidan sesungguhnya Jaid itu qaimun orang yang berdiri, walaita amrun dan semoga Umar itu sakhisun orang yang kelihatan, wa ma dan lapat silahnya ma asbah yang menyerupai apa ma dalika pada lapat inna jaidan qaimun ila akhir. Wa makna inna bermula dari maknanya inna, wa anna dan maknanya anna itu litaukidi untuk mengingatkan makna. Walakinna dan bermula maknanya lakinna itu listidroki untuk berbeda makna atau tetap, tetapi untuk berbeda makna atau tetapi. Wa kana bermula maknanya kana itu litasbihi untuk makna seperti, wa laita dan bermula maknanya laita itu litamanni untuk mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Wa la'alla bermula maknanya la'alla itu litaroji untuk mengharapkan sesuatu yang disukai, wa tawakkui dan mengharapkan sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya adapun amil inna itu menasabkan isim dan meropakkan khobar. Adapun inna dan saudara-saudaranya itu seperti lapat inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. Seperti contoh inna jaidan qaimun, sesungguhnya Jaid adalah orang yang berdiri. Walaita amron sakhisun, dan semoga amron adalah orang yang kelihatan. Seperti dan begitu juga contoh yang menyerupai pada lapat inna jaidan qaimun. Adapun maknanya inna dan anna itu, litaukidi untuk menguatkan makna. Dan adapun maknanya lakinna itu lil istidroki, artinya untuk berbeda makna atau tetapi. Adapun maknanya ka'anna itu litasbihi untuk makna seperti, dan adapun maknanya la'alla itu litamanni, artinya untuk mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi, dan ada pemaknanya la'alla itu litaroji, artinya untuk mengharapkan sesuatu yang disukai, dan watawakkui dan mengharapkan sesuatu yang tidak disukai. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majonantu bermula adapun amil jannah wa akhwatuha dan saudara-saudara jannah itu painah, maka sesungguhnya jannah wa akhwatuha itu tansibu menasabkan apa jannah wa akhwatuha al mubtada pada mubtada wal khabar dan menasabkan pada khabar. Ala annahuma sesungguhnya mubtada dan khabar itu maf'ulani menjadi kedua maf'ul laha bagi jannah. Wahia bermula jannah wa akhwatuha itu Jonantu menyangka siapa saya, wa hasibtu dan mengira siapa saya, wa khiltu dan menyangka siapa saya, wa ja'amtu dan menyangka siapa saya, wa ra'aitu dan meyakini siapa saya, wa alimtu dan mengetahui siapa saya, wa wajadtu dan menemukan siapa saya, wa ittakhastu dan menjadikan siapa saya, wa ja'altu dan menjadikan siapa saya, wa sami'tu dan mendengar siapa saya. Takulu berkata siapa kamu, jonantu menyangka siapa saya, Jaidan pada Jaid, muntolikon orang yang pergi. Waruaitu dan meyakini siapa saya, amron pada Amar, sakhison pada orang yang hadir. Wama dan contoh silahnya ma asbah yang menyerupai apa ma dalika pada lapat jonantu Jaidan muntolikon. Maksudnya adapun amil jannah itu menasabkan mubtada dan menasabkan khobar. Atas sesungguhnya mubtada dan khobar itu menjadi maf'ul keduanya bagi amil jannah. Adapun amil jannah dan saudara-saudaranya itu seperti lapat jonantu saya menyangka, hasibtu saya mengira, wa khiltu artinya saya menyangka, wa ja'amtu artinya saya menyangka, wa ra'aitu artinya saya meyakini, wa alimtu saya mengetahui, wa wajadtu artinya saya menemukan, wa ittakhastu artinya saya menjadikan, wa ja'altu artinya saya menjadikan, wa sami'tu artinya saya mendengar. Seperti contoh jonantu Jaidan muntolikon, artinya saya menyangka Jaid adalah orang yang pergi. Wa ra'aitu amron sakhison, artinya saya meyakini Umar adalah orang yang hadir. Begitu juga contoh yang menyerupai pada lapat jonantu Jaidan muntolikon sampai akhir. Muntolikon ya, bukan kok iman. Di mana? Situ muntolikon. Iya.
Coba kasih contoh yang Jonantu Zaid dan Qaiman artinya. Jalan tu Zaid dan Qaiman. Saya menyangka Zaid adalah orang yang berdiri. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ati, bermula itu menjelaskan na'at. An-na'at bermula pengertian na'at itu tabi'un lafaz yang mengikuti lil man'uti pada lafaz yang disifatinya. Fi raf'ihi pada rafa'nya man'ut, wa nasbihi dan pada nasabnya man'ut, wa khafdihi dan pada khafa'nya man'ut, wa ta'rifihi dan pada ma'rifatnya man'ut, wa tangkirihi dan pada nakirahnya man'ut. Takulu berkata siapa kamu, koma berdiri siapa Zaidun Zaid, sifatnya Zaidun al-akil yang berakal. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya Zaidan pada Zaid, sifatnya Zaidan al-akil yang berakal. Wa marartu dan bertemu siapa saya bi Zaidin dengan Zaid, sifatnya Zaidan al-akil yang berakal. Wal ma'rifatu bermulai si ma'rifat itu khamsatu asya, ada 5 beberapa macam. Rupanya 5. Al-ism yang pertama isim, sifatnya ismu al-mudmaru yang berupa kata ganti. Nahu seperti lapat ana, saya, wa anta dan kamu. Wal ismu yang kedua isim, sifatnya ismu al-alamu yang berupa nama. Nahu seperti lapat Zaidin nama orang Zaid, wa Makkah dan nama kota Makkah. Wal ismu yang ketiga isim, sifatnya ismu al-mubahamu yang masih samar. Nahu seperti lapat hada, ini laki-laki satu, wa hadihi dan ini perempuan satu, wa haulai dan mereka banyak. Wal ismu yang keempat isim alladhi, isim silahnya alladhi, fihi yang itu ada pada isim, al-alifu bermula ada alifnya, wal lamu dan ada lamnya. Nahu seperti lapat ar-rajuli laki-laki, wal gulam yang pembantu. Wamada yang kelima lapat silahnya ma'udipa yang dikandengkan ila wahidin pada salah satu min hadhil arba'ati pada isim ma'rifat, pada 4 isim ma'rifat di atas, Wan nakiro itu bermula isim nakiro itu kullu ismin, setiap isim sifatnya isim sya'in yang umum, bijinsi pada jenisnya isim, layak tasu yang tidak tertentu, bihi dengannya isim, apa wahidun satu hal, duna akhoro bukan yang lain. Wa ta'ribuhu bermula kira-kiranya isim nakiro itu kullu ma setiap sesuatu, Solaha yang patut apa duhulil alifi, masuknya alif, wal lami dan lam. Nahu seperti lapat ar-rajuli maknanya laki-laki, wal farosi dan lapat al-farosi maknanya kuda. Ada maksudnya naat adalah lapat yang mengikuti pada lapat yang disifatinya. Pada rofaknya man'ud, pada nasabnya man'ud, pada khofatnya man'ud, dan pada ma'rifatnya man'ud, dan pada nakirohnya man'ud. Seperti contoh, koma Zaidun al-akilu, Zaid adalah orang yang berakal telah berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-akila, saya melihat Zaid adalah orang yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-akili, saya bertemu dengan Zaid orang yang berakal. Dan adapun isim ma'rifat itu ada 5. Yang pertama isim domir, contohnya ana artinya saya, wa anta artinya kamu. Yang kedua isim alam, ataupun isim yang berupa nama, contohnya Zaidin nama orang Zaid, wa Makkah dan nama kota Makkah. Dan yang ketiga isim mubham, contohnya hada, ini laki-laki satu, hadihi ini perempuan satu, wa haulai dan mereka banyak. Dan yang keempat isim yang ada alif lamnya, contohnya ar-rajuli artinya laki-laki, wal gulami artinya pembantu. Dan yang kelima isim yang dikandengkan atau yang dimudafkan kepada isim ma'rifat di atas. Adapun isim nakiro itu adalah setiap isim yang masih umum jenisnya dan tidak tertentu pada satu hal. Dan adapun kira-kiranya isim nakiro itu setiap isim yang pantas kemasukan alif dan alif lam. Contohnya ar-rajuli artinya laki-laki, wal farosi artinya kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi bermula ini menjelaskan ataf. Huruf atfi ada pun huruf beberapa huruf ataf itu syaratun ada 10. Wahia bermula 10 itu wal waw bermakna dan, fa wal fa dan fa bermakna lalu, wa summa dan summa bermakna lalu, wa au dan au bermakna atau, wa am dan am bermakna atau, wa ima dan ima bermakna atau, wa bal dan bar bermakna tetapi, wala dan la bermakna tidak, walakin dan lakin bermakna tetapi, wa hatta dan hatta bermakna sehingga. Fi ba'dil mawadiyah pada sebagian beberapa tempat. Faina tabtaji kami menghubungkan siapa kamu biha dengan huruf ataf ala marfu atas lapan yang ropa nama kami ropakan kamu pada topnya.
awala mansubin atau menghubungkan pada lafaz ikrofi nasab maka menasabkan kamu pada topnya. Awala makhfudin atau menghubungkan pada lafaz ikrofi khopat maka mengkhofatkan kamu pada topnya. Awala majzumin atau menghubungkan pada lafaz ikrofi jazam maka menjazamkan kamu pada topnya. Taqul berkata siapa kamu, qoma berdiri siapa Zaidun Zaid, qoma berdiri siapa Zaidun Zaid, wa amrun dan berdiri siapa Amrun, wa amrun dan berdiri siapa Amrun, wa raaitu dan melihat siapa saya Zaid dan pada Zaid, wa amrun dan melihat pada Amrun, wa marartu dan lewat siapa saya bi Zaidin dengan bertemu Zaid, wa amrin dan bertemu dengan Amrin. Wa Zaidun adapun Zaid itu lam yakum tidak berdiri siapa Zaid dan tidak walam yaqud dan tidak duduk siapa Zaid. Maksudnya adapun huruf atop itu ada 10. Yang adapun huruf atop itu ada 10, yaitu waw bermakna dan, wal fa bermakna lalu, summa bermakna lalu, au bermakna atau, am artinya au bermakna atau, imma artinya bermakna atau, bal artinya tetapi, ba bermakna tetapi, la bal bermakna tetapi, la bermakna tidak. Lakin artinya tetapi, hatta artinya sehingga, tidak pada sebagian beberapa tempat. Jika menghubungkan dengan beberapa huruf atop atas pada lafaz yang ikrofi rofa, maka merupakan kamu pada atopnya. Dan jika menghubungkan pada lafaz ikrofi nasab, maka menasabkan kamu pada atopnya. Dan jika menghubungkan pada lafaz ikrofi khopat, maka mengkhofatkan kamu pada atopnya. Dan jika menghubungkan pada lafaz ikrofi jazam, maka menjazamkan kamu pada atopnya. Seperti contoh, qoma Zaidun wa amrun, Zaid dan Umar telah berdiri. Wa rawaitu Zaid dan Amrun, saya melihat pada Zaid dan Umar. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, saya lewat bertemu dengan Zaid dan Umar. Dan adapun Zaid itu tidak berdiri dan tidak duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taukid bermula itu menjelaskan taukid. At-taukid bermula pengertian taukid. At-taukid bermula pengertian taukid itu tabiun lafaz yang mengikuti muakkad pada lafaz yang dikuatkan, fi rafihi pada rafa'nya muakkad, wa nasbihi dan pada nasabnya muakkad, wa hafdihi dan pada hafanya muakkad, wa ta'rifihi dan pada ma'rifatnya muakkad. Wa yakunu dan ada apa taukid itu bi al-fajin dengan beberapa lafaz, sifatnya al-fajin maklumat yang sudah diketahui. Wahia bermula beberapa lafaz taukid itu an-nafsu lafaz an-nafsu, wal ainu lafaz ainu, wa kullun lafaz kullun, wa azma'u dan lafaz azma'u, wa tawabi azma'ah, wa tawabi azma'u dan lafaz-lafaz yang mengikuti pada azma', wa tawabi azma' dan lafaz-lafaz yang mengikuti pada azma'. Wahia bermula tawabi azma' itu aktau lafaz aktau, abatau lafaz abatau, abasu dan lafaz abasu. Taqul berkata siapa kamu, qoma berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka ya saudara laki-laki kamu. Wa akaltu dan maka siapa Takul berkata siapa kamu, qoma berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka ya saudara laki-laki. Qoma berdiri siapa Zaidun Zaid, nafsu ya dirinya Zaid. Wa raaitu dan melihat siapa saya al-qaum pada kaum, kullahum ya seluruhnya kaum. Wa marartu dan lewat siapa saya bil qaumi dengan bertemu kaum, ajma'in ya seluruh kaum. Maksudnya adapun taukid itu adalah lafaz yang mengikuti pada lafaz yang dikuatkan, pada rafa'nya muakkad, pada nasabnya muakkad, dan pada khofatnya muakkad, dan pada ma'rifatnya muakkad. Dan taukid itu diketahui dengan beberapa lafaz, yaitu an-nafsu, ainu, kullun, azma'u dan taukid itu menggunakan lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Taukid itu menggunakan lafaz-lafaz yang sudah diketahui seperti lafaz an-nafsu, ainu, kullun, azma'u dan lafaz-lafaz yang mengikuti pada azma'. Adapun lafaz-lafaz yang mengikuti pada azma' itu seperti lafaz aktau, abatau, abasau. Seperti contoh qoma Zaidun nafsuhu, Zaid telah berdiri ya yaitu dirinya Zaid. Wa ra'aitul qauma kullahum, saya melihat pada kaum, yaitu seluruhnya kaum. Wa marartu bil qaumi ajmaina, saya bertemu dengan kaum ya seluruhnya kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badal bermula ini menjelaskan badal. Idza ubdila ketika diganti apa ismun kalimat isim min ismin dari kalimat isim yang lain, atau fi'il atau diganti apa kalimat fi'il min fi'lin dari kalimat fi'il yang lain. Tabi'ahu maka ikut lafaz yang mengganti pada lafaz yang diganti, fi jami ikrobihi pada semua ikrobnya lafaz yang diganti.
wa huwa bermula badal itu ala arba'ati aqsamim, itu ala arba'ati aqsamim terbagi atas 4 pembagian. Rupanya 4, badal syai' min asy' yang pertama badal yang mengganti keseluruhan, wa badal ba'di minal kulli yang kedua badal yang mengganti sebagian, wa badal istimal yang ketiga badal yang mengganti sesuatu yang dimiliki mubdil minhu, wa badal gulati yang keempat badal yang mengganti karena salah. Badal mengganti karena salah. Wa takul nahu kolika seperti ucapan kamu, koma berdiri siapa Zaidun Zaid, aku kaya saudara Zaid. Wa akaltu dan makan siapa saya, ar-rugi pada roti, sulusawiyah sepertiganya roti. Wa nafa'ani dan beri manfaat kepada saya siapa Zaidun Zaid, na ilmuhu ya ilmunya Zaid. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya, Zaidan pada Zaid, al-farasa yaitu kuda. Arodata bermaksud siapa kamu, antakula pada berkata siapa kamu, al-farasa pada lapat ra'aitu al-farasa, fagulat lalu salah siapa kamu, fabdal lalu mengganti siapa kamu, Zaidan pada lapat Zaid minhu dari lapat al-farasa. Maksudnya adapun badal itu maksudnya ketika kalimat isim diganti dengan kalimat isim yang lain atau kalimat fi'il diganti dengan kalimat fi'il yang lain, maka lapat yang mengganti mengikuti pada lapat yang diganti. Pada semua ikrobnya lapat yang diganti. Adapun badal itu terbagi 4. Yang pertama badal syai' min asy', artinya badal yang mengganti keseluruhan dari mubdil minhu. Yang kedua badal ba'di minal kulli, artinya badal yang mengganti sebagian dari mubdil minhu. Dan yang ketiga badal istimali, ya, badal yang mengganti sesuatu yang dimiliki mubdil minhu. Dan yang keempat badalul ghulat, artinya badal yang mengganti karena salah. Seperti contoh kaum Zaidun auhuka, Zaid telah berdiri yaitu saudara kamu. Akal turogi pasulusahu, saya makan roti yaitu sepertiganya roti. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, Zaid memberi manfaat kepada saya yaitu ilmunya Zaid. Raitu Zaidan al-farasa, saya melihat kepada Zaid yaitu kuda. Kamu bermaksud untuk mengucapkan pada lapat al-farasa, lalu kamu salah mengucapkan pada lapat Zaid. Lalu lapat Zaid diganti pada lapat al-farasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mansubatil asma. Bermula itu menjelaskan beberapa macam isim wajib di grup nasab. Al-mansubatu bermula beberapa isim wajib di grup nasab itu khamsata asyara. Ada 15. Wahia bermula 15 itu al-maf'ul yang pertama, itu al-maf'ul bih yang pertama maf'ul bih, wal masdar yang kedua masdar, wa jarfu zaman yang ketiga jarfu zaman, wa jarfu makan yang keempat jarfu makan, wal hal yang kelima hal, wa tamyiz yang keenam tamyiz, wal mustasna yang keenam yang keenam mustasna, wal ismu yang ketujuh isim la, wal munada yang kesembilan yang kesembilan munada, wa khabaru wal maf'ul min ajlih yang ke-10 maf'ul min ajlih, wal maf'ul ma'ah yang ke-11 maf'ul ma'ah, wa khabaru kana dan yang ke-12 khabar kana, wa akhwatuha dan khabarnya saudara kana, wa ismu inna yang ke-13 isim inna, wa akhwatuha dan saudaranya dan isim saudaranya inna. Dan yang ke-14 dua maf'ulnya jannah, wa tabi'u dan yang ke-15 lah isim yang mengikuti lil mansubi pada isim yang mengikuti pada isim yang dikropi nasab. Wahia bermula tabi'. Wahia bermula tabi' itu arba'atu asya, ada 4 macam. Rupanya 4. Anak itu pertama na'at, wa na' wal arf yang kedua atuf, taukid ketiga taukid, wal badal keempat badal. Maksudnya adapun beberapa isim wajib di kropi nasab itu ada 15. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua masdar, yang ketiga juruf zaman, yang keempat juruf makan, dan yang kelima hal, dan yang keenam tamyiz, yang ketujuh mustasna, dan yang kedelapan isim la, yang ke-9 munada, yang ke-10 maf'ul min azli, yang ke-11 maf'ul ma'ah, dan yang ke-12 khabar kana dan saudara-saudaranya, dan yang ke-13 isim inna dan saudara-saudaranya, dan yang ke-14 dua maf'ulnya jannah, dan yang ke-15 tawabi lil mansub. Adapun tawabi itu ada 4. Yang pertama na'at, yang kedua atop, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul bih bermula itu menjelaskan maf'ul bih.
Wahwa bermula pengertian maf'ul bih itu al-ismu kalimah isim sifatnya al-ismu al-mansubu yang dikopi nasab, alladzi isim silahnya alladzi yaqau yang terjadi bihi pada isim apal fi'il pekerjaan nau seperti contoh nau seperti lapat dorobtu memukul siapa saya Zaidan pada Zaid, warukibtu dan naik siapa saya al-farosa pada kuda. Wahwa bermula maf'ul bih itu kismani ada dua pembagian. Johirun rupanya dua. Johirun yang pertama maf'ul bih yang bukan kata ganti, wa mu'marun yang kedua maf'ul bih yang berupa kata ganti. Wa johiru bermula maf'ul bih yang berupa kata ganti itu Pak Johir bermula maf'ul bih yang bukan kata ganti itu malapat silahnya mata qaddama yang sudah terdahulu apa dzikruhu penyebutan contoh maf'ul bih isim johir. Wal mu'maru bermula maf'ul bih isim domir itu kismani ada dua rupanya dua. Muttasil yang pertama domir yang kandeng dengan fiilnya. Wamun pasilu yang kedua domir yang pisah dari fiilnya. Wamun pasilun yang kedua domir yang pisah dari fiilnya. Fal muttasilu bermula maf'ul bi domir muttasil itu isnasara ada 12. Wahia bermula 12 itu dorobani memukul siapa Zaidun kepada saya, dorobana memukul siapa Zaidun kepada kita. Wa dorobaka memukul siapa Zaidun kepada kamu laki-laki satu, dorobaki memukul siapa Zaidun kepada kamu perempuan satu, dorobaku memukul siapa Zaidun kepada kamu dua orang. Wa dorobakum memukul siapa Zaidun kepada kamu laki-laki banyak, dorobakunna memukul siapa Zaidun kepada kamu perempuan banyak, dorobahu memukul siapa Zaidun kepada dia laki-laki satu, dorobahan memukul siapa Zaidun kepada dia perempuan satu, dorobahuma memukul siapa Zaidun kepada dia dua orang, dorobahum memukul siapa Zaidun kepada kamu kepada dia laki-laki banyak, dorobahunna memukul siapa Zaidun kepada dia perempuan banyak. Wal munfasilu bermula maf'ul bih domir munfasil itu isnasaru ada 12. Wahia bermula 12 itu iyaya kepada saya, iyana kepada kita, iyaka kepada kamu laki-laki satu, iyaki kepada kamu perempuan satu, iyakuma kepada kamu dua orang, iyakum kepada kamu laki-laki banyak, iyakunna kepada kamu perempuan banyak, iyahu kepada dia laki-laki satu, iyaha kepada dia perempuan satu, iyahuma kepada dia dua orang, iyahum kepada dia laki-laki banyak, iyahunna kepada dia perempuan banyak. Maksudnya maf'ul bih, adapun maf'ul bih itu adalah isim yang dikropi nasab yang menjelaskan sesuatu yang terkenai pekerjaan. Ada seperti contoh dorobtu Zaidan Zaid, saya telah memukul Zaid. Dan rokibtu al-farosa saya menaiki kuda. Adapun maf'ul bih itu terbagi dua. Yang pertama maf'ul bih isim johir, yang kedua maf'ul bih isim domir. Adapun maf'ul bih isim johir itu sudah terdahulu penyebutan contohnya di atas. Adapun maf'ul bih isim domir itu terbagi dua. Yang pertama maf'ul bih isim domir muttasil, yang kedua maf'ul bih isim domir munfasil. Adapun isim domir muttasil itu ada 12. Seperti contoh dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Dan adapun maf'ul bi isim domir munfasil itu ada 12 seperti lapat iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdar bermula itu menjelaskan masdar. Masdar bermula pengertian masdar. Huanya masdar itu ismu kalimah isim sifatnya ismul mansub dikropi nasab apa isim. Alladzi isim silahnya alladzi yaji'u yang datang atau terletak. Sadisan halnya nomor 3 kita serbil fi'li pada tasrif fi'il. Nahu seperti lapat darba fil madiyat darba fil mudhari darban masdar. Wa huwa bermula masdar itu kismani ada dua bagian rupanya dua. Labjo yang pertama masdar labjo makna yang kedua masdar ma'nawi. Pain wapako maka jika cocok, pain wapako jika cocok, apa labjo lapatnya masdar, labjo fi'li pada lapat fi'ilnya masdar, bahwa maka bermula masdar wapako labjo fi'lihi itu labjo masdar labji. Nah seperti lapat kotal tuhu membunuh siapa saya, kotlan dengan benar-benar membunuh.
wa in wafaqo dan jika cocok, wa in wafaqo dan jika cocok apa wa in wafaqo dan jika cocok apa masdar makna fi'lihi pada makna fi'ilnya masdar, bahwa maka bermula masdar wafaqo makna fi'lihi duna labjihi. Wa in wafaqo dan jika cocok, wa in wafaqo dan jika cocok apa masdar makna fi'lihi pada makna fi'ilnya masdar duna labjihi dan tidak duna labjihi tidak cocok dengan lafaz fi'ilnya masdar, bahwa maka bermula masdar wafaqo makna fi'lihi duna labjihi itu maknawi masdar maknawi. Nahu seperti lapat jalastu duduk siapa saya, dan dengan benar duduk, wakum tu dan berdiri siapa saya, dan wukufan dan dengan benar berdiri. Wama dan contoh silahnya ma asbah yang menyerupai apa ma jalika pada lapat jalastu dan ila akhir. Adapun masdar itu adalah isim yang mikrofi nasab yang terletak di posisi nomor 3 pada tasrif fi'il. Adapun masdar itu seperti contoh darba fi'il madiyat riwa fi'il mudhari darba masdar. Adapun masdar itu terbagi dua, yang pertama masdar labji, yang kedua masdar maknawi. Jika masdarnya cocok dengan makna fi'ilnya masdar, maka dinamakan jika masdarnya cocok dengan lafaz fi'ilnya masdar. Lafaznya masdar. Jika lafaz masdarnya cocok dengan lafaz fi'ilnya masdar, itu dinamakan masdar labji. Seperti contoh qataltuhu qatlan, saya membunuh Zaid dengan benar-benar membunuh. Dan jika lafaznya masdar tidak, dan jika fi'ilnya masdar, dan jika masdarnya cocok dengan makna fi'ilnya masdar dan tidak cocok dengan lafaz fi'ilnya masdar, maka dinamakan masdar maknawi. Seperti contoh jalastu qu'udan, saya duduk dengan benar-benar duduk, wa qumtu wuqufan, saya berdiri dengan benar-benar berdiri. Dan begitu juga contoh yang menyerupai jalastu qu'udan sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zurfu zamani bermulai zurfu zamani. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zurfu zamani bermulai itu bab menjelaskan zuruf zaman, wa zurful makani dan menjelaskan zuruf makan. Zurfu zamani bermulai zuruf zaman, wa zurfu zamani itu ismu zamani, isim yang menunjukkan makna waktu. Sifatnya ismu zaman dalam mansub dikrofi nasab apa isim. Bitak diripi dengan mengira makna pi. Nah, seperti lapat al-liyam waktu siang, walailat waktu malam, wagutbatan waktu pagi, bukratan waktu pagi, wasaharan waktu sahur, wagodan waktu besok, wa'atamatan waktu malam, wasobahan waktu sobah, wamasan waktu sore, wa'abadan dan selamanya, wahinan dan ketiga. Wama dan contoh silahnya ma asbah yang menyerupai wama jalika pada lapat al-liyam sampai akhir. Al-liyam ila akhir. Wajarul makani bermula jarub makan. Wajarul makani isim itu ismul makani, isim menunjukkan makna tempat. Sifatnya ismul makani alaman subri krofi nasab apa isim. Allati bitak diripi dengan mengira-ngira makna pi. Nahu seperti lapat amama di depan, khalfa di belakang, qaddama di depan, wawaro dan di belakang. Wa fawqa dan di atas, wa tahta dan di bawah, wa inda dan di samping, wa ma'a dan bersama, wa idza'a dan di hadapan, wa hida'a dan di hadapan, wa tilqa dan di hadapan, wa hahuna dan di sini, wa huna dan di sini, wa sama dan di sana. Wa ma dan contoh asbah yang menyerupai bamanjalika asbah yang menyerupai apa ma jalika pada lapat amama sampai akhir. Amama ila akhir. Adapun maksudnya Jorob zaman itu adalah isim yang menunjukkan makna waktu yang dikrofi nasab dengan menggunakan makna pi. Seperti contoh al-yawma waktu siang, lailata waktu malam, gudwatan waktu pagi, bukratan waktu pagi, wasaharan waktu sahur, wagodan waktu besok, wagudwatan waktu malam. Godan waktu besok, wa tamatan waktu pagi, wa tamatan waktu malam, sobahan waktu sobah, masaan waktu sore, wa abadan dan selamanya, wa amadan dan selamanya, wahina dan ketika. Dan begitu juga contoh yang menyerupai pada lapat al-yawma sampai akhir. Dan adapun jorob makan itu adalah isim yang menunjukkan makna tempat yang dikrofi nasab dengan mengira-ngirakan makna pi. Seperti contoh amama di depan, khalfa di belakang, qaddama di depan, waro'a di belakang. Fauqa dan di atas, tahta dan di bawah, inda dan di samping, wa ma'a dan bersama, ida'a di hadapan, hida'a dan di hadapan. Ulangi mama. Ma'a dan bersama. Ma'a dan bersama, hida'a. Iza'a di hadapan, hida'a dan di hadapan, tilqa'a dan di hadapan,
hahuna dan di sini, hahuna dan di sini, huna dan di sini, sama dan di sana. Tapi begitu juga contoh yang menyerupai pada lafaz mama sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hal. Bermula untuk menjelaskan hal. Al-hal bermula pengertian hal. Wanya hal itu ismu kalim isim. Sifatnya semua al-mansub dikropi nasab apa isim. Alladhi al-mufassir yang menjelaskan. Al-mufassir yang menjelaskan lima terhadap sesuatu. Imbahama yang masih samar. Minal hayati dari beberapa keadaan. Nahu kolika seperti ucapan kamu. Seperti ucapan kamu. Ja'a datang siapa Jaidun Jaid. Rokiban halnya naik kendaraan. Warokib tu naik siapa saya al-farosa pada kuda, musarrojan halnya di pelana. Walaku dan bertemu siapa saya Abdullah dengan Abdullah, musarrojan rokiban halnya naik kendaraan. Wama dan contoh silahnya ma asbah yang menyerupai bama jalika pada lafaz ja'a jaidun rokiban. Wala yakun tidak ada apal haluhal illa nakiratan kecuali isim nakirah. Wala yakun tidak ada apa hal illa ba'da tamamil kalami kecuali terletak setelah sempurnanya kalam. Wala yakun tidak ada apa sahibuha lafaz yang memiliki hal illa ma'rifatan kecuali isim ma'rifat. Adapun hal itu adalah isim yang dikropi nasab yang menjelaskan perkara yang masih samar. Seperti contoh yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Seperti contoh Ja'a Jaidun rokiban, Jaid datang dengan keadaan berkendara. Warokibtu al-farosa musarrojan, saya menaiki kuda dengan keadaan di pelana. Walaku Abdullahi rokiban, saya bertemu dengan Abdullah dengan keadaan berkendara. Dan begitu juga contoh yang menyerupai pada lafaz Ja'a Jaidun rokiban sampai akhir. Dan kalau adapun hal itu harus berupa isim nakirah, dan adapun hal itu harus terletak setelah sempurnanya kalam, dan adapun hal itu harus berupa isim ma'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Sohibul hal. Hal itu ulangi. Hal itu. Dan adapun sohibul hal itu harus berupa isim ma'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bau tamyiz bermula itu menjelaskan tamyiz. At-tamyiz bermula pengertian tamyiz. Huwanya tamyiz itu adalah ism kalim isim, sifatnya ismul mansub dikropi nasab apa isim. Al-mufassir yang menjelaskan lima terhadap sesuatu imbahama yang masih samar apa ma minad dawati dari beberapa jad. Nahu kolika seperti ucapan kamu rupanya kolika. Tasub baba bercucuran siapa Jaidun Jaid apanya arokon keringatnya. Watafaqwa dan pecah-pecah siapa bakrun bakar apanya sahman lemaknya. Watoba dan bagus siapa Muhammadun Muhammad apanya nafsan hatinya. Wa istaro tidak membeli siapa saya isrina pada 20 apanya gulaman pembantu. Wa malaktu dan memiliki siapa saya tis'ina pada 90 apanya na'jatan kambingnya. Wa akramu dan bermula Jaid itu Wajaidun dan bermula Jaid itu akramu lebih mulia minka daripada kamu apanya aban ayahnya. Wazmalu dan lebih tampan siapa Jaid minka daripada kamu apanya wajahnya. Wala yakun tidak ada apa tamyiz illa nakiratan kecuali isim nakirah. Wala yakun tidak ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami kecuali terletak setelah sempurnanya kalam. Adapun tamyiz itu adalah isim yang dikropi nasab yang menjelaskan jad atau nisbat yang masih samar. Seperti contoh tasubaba Jaidun arokon, Jaid bercucuran keringatnya. Tafaqwa bakrun sahman, bakar pecah-pecah lemaknya. Toba Muhammadun nafsan, Muhammad bagus hatinya. Istaro itu isrina gulaman, saya membeli pembantu 20 pembantu. Tis'ina na'jatan, saya memiliki 90 kambing. Jaidun akramu minka aban, Jaid ayahnya lebih mulia daripada kamu. Azmalu minka wajhan, wajahnya Jaid lebih tampan daripada kamu. Adapun tamyiz itu harus berupa isim nakirah, dan tamyiz itu harus terletak setelah sempurnanya kalam. Bismillahirrahmanirrahim.
babul istisna, bermula itu bab menjelaskan istisna. Wa huruful istisna bermula beberapa huruf istisna itu samanya itu ada 8. Wa hiya bermula 8 itu illa huruf illa, ghairu wa ghairu dan ghairu, wa siwan dan siwan, wa suwan dan suwan, wa sawan dan sawan, wa khala dan khala, wa ada dan ada, wa ada dan ada, wa hasya dan asa. Wal mustasna bermula mustasna bi illa dengan illa itu yunsabu dikropi nasab apa mustasna dengan illa itu yunsabu dikropi nasab apa mustasna dengan illa. Idza kana ketika ada apal kalamnya itu tamman yang kalam yang menyebut mustasna minhu, mujaban juga kalam yang positif, Nahu seperti contoh, nahu seperti lapat koma berdiri siapa al-qaum illa jaidan kecuali jaid, wa kharaja dan keluar siapa an-nas manusia illa amrun kecuali amrun. Wa in kana jika ada apa kalamnya itu manfian, kalam yang negatif, taman dan juga menyebut mustasna minhu, jaja maka boleh fihi dalam mustasna apa al-badal dikropi badal, wal nasbu dan boleh dikropi nasab. Nasbu dan boleh dikropi nasab ala istisna atas menjadi istisna. Nahu seperti lapat makoma tidak berdiri siapa al-qaum illa jaidun kecuali jaid, wa illa jaidan kecuali jaid. Wa in kana jika ada apal kalamnya itu nakison, kalam yang tidak menyebut mustasna minhu, kana maka ada apa ikrabnya mustasna, kana maka ada apa ikrab mustasnanya itu ala hasabil awamil, tergantung amil yang masuk. Nahu seperti lapat makoma tidak berdiri siapa illa jaidan kecuali jaid, wa ma darabtu tidak memukul siapa saya illa jaidan kecuali kepada jaid, wa ma marartu dan tidak bertemu siapa saya illa bi jaidin wa ma marartu dan tidak lewat siapa saya illa bi jaidin kecuali bertemu jaid. Wa mustasna bil mustasna bil khabi ghairan wa siwan dan siwan, wa suwan dan suwan, wa sawan dan sawan itu majrurun dikropijar, la ghairu tidak selenjer. Dan wa mustasna bil mustasna bi khala dan khala, wa ada dan ada, wa hasya dan hasa itu yajuju boleh apa nasbu dikropi nasab mustasnanya, wajar dan boleh dikropi jar mustasnanya, wajar dan boleh dikropi jar mustasnanya. Nahu seperti lapat koma berdiri siapa al-qaum illa khala jaidan kecuali jaid, wajidan kecuali jaid, wa ada amron kecuali amron, wa amrin kecuali amrin, wa hasya bakron kecuali bakron, wa bakrin kecuali bakrin. Adapun maksudnya adalah mustasna. Adapun huruf istisna itu ada 8, yaitu illa ghairu, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Adapun mustasna itu dikropi nasab dengan huruf illa. Ketika kalamnya menyebut mustasna minhu dan kalamnya yang positif, seperti contoh koma al-qaumu illa jaidan, kaum telah berdiri kecuali jaid, wa kharaja amron, wa kharaja an-nasu illa amron, manusia telah keluar kecuali amron. Dan jika kalamnya itu yang negatif dan menyebut mustasna minhu dan boleh dikropi badal mustasnanya dan boleh dikropi nasab mustasnanya. Seperti contoh maqamal qaumu illa jaidun, kaum telah berdiri kecuali jaid, wa jaidin dan kecuali jaid. Dan jika kalamnya itu tidak menyebut mustasna minhu ataupun kalam nakis, maka adapun ikrabnya mustasnanya itu tergantung amil yang masuk. Seperti contoh maqama illa jaidun kecuali saya tidak berdiri kecuali jaid, wa ma darabtu illa jaidan, saya tidak memukul kecuali kepada jaid, wa marartu illa bi jaidin, saya tidak lewat kecuali bertemu dengan jaid. Adapun mustasna dengan goiri, wasiwan dan suwan sawaun itu dikropijar tidak selenjer. Dan adapun mustasna dengan khala, ada, hasya itu boleh dikropi nasab mustasnanya dan boleh dikropijar mustasnanya. Seperti contoh qamal qaumu illa khala jaidan, qamal qaumu illa khala jaidan wa jaidin. Jaid tidak berdiri. Jaid telah berdiri, kaum telah berdiri kecuali jaid dan jaid.
wa ada amron dan amrin kecuali amron dan amrin, wa hasya bakron wa bakrin kecuali bakron dan bakrin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul la bermula itu menjelaskan lana fi jinsi. Ilam ketahuilah siapa kamu. Ilam ketahuilah siapa kamu. Annala sesungguhnya lana fi jinsi itu tansibu menasabkan apa isim. Tansibu menasabkan apalah an-nakirah pada isim nakirah. Apa an-nakirah pada isim nakirah biguri tanwini dengan tanpa tanwin. Tidak basyarat dengan syarat ketika bertemu apa nakirah pada isim nakirah. Apa nakirah pada isim nakirah walam tatakarrar tidak disebut berulang apalah. Nah seperti contoh la rajula fiddari, la rajula tidak ada laki-laki fiddari, la rajula tidak ada laki-laki fiddari dalam rumah. Failam tubashirha maka jika disebut berulang dan maka jika tidak bertemu langsung apalah pada isim nakirah wajib apa rob di kropi ropa lapat setelah la. Wajib dan wajib apa tikrorullah menyebut ulang apalah apa wajib dan wajib apa tikrorullah menyebut ulang padalah nau seperti lapat la rajula tidak ada itu dalam rumah la fiddari tidak ada itu di dalam rumah. Rajulun bermula laki-laki wala imru'atun tidak ada perempuan dalam rumah. Fa in takarrarat jika disebut berulang apalah jaja maka boleh apa ikmaluha mengamalkan lanya wa ilguha dan boleh tidak mengamalkan lanya. Naun pain sita jika mengendaki siapa kamu kulta pada berkata siapa kamu la rajula tidak ada laki-laki itu fiddari dalam rumah. La rajula tidak ada laki-laki itu maujud itu fiddari dalam rumah. Wala imru'atan tidak ada perempuan. Wala imru'atan tidak ada perempuan. Wa in sita dan jika menghendaki siapa kamu kulta maka berkata siapa kamu la rajulun bermula tidak ada laki-laki fiddari dalam rumah. Wala imru'atun tidak ada perempuan dalam rumah. Maksudnya ketahuilah sesungguhnya lana fi jinsi itu menasabkan pada isim nakirah, menasabkan pada beberapa isim nakirah dengan tanpa tanwin. Dengan syarat ketika bertemu langsung lanya pada isim nakirah dan tidak disebut berulang lanya. Seperti contoh la rajula fiddari artinya tidak ada laki-laki dalam rumah. Dan jika tidak bertemu langsung lanya pada isim nakirah maka wajib di kropi ropa lapas setelah lanya. Dan wajib menyebut ulang pada lanya. Seperti contoh la fiddari tidak ada la rajula fiddari la fiddari rajulun wala imru'atun. Tidak ada laki-laki dan tidak ada laki-laki dalam rumah dan tidak ada perempuan dalam rumah. Dan jika disebut berulang pada lanya maka boleh mengamalkan lanya dan boleh tidak mengamalkan lanya. Jika menghendaki siapa kamu untuk mengatakan pada lapat la rajula wala imru'ata la rajula jika menghendaki untuk mengamalkan itu contoh yang pertama. Dan jika kamu menghendaki untuk mengamalkan pada lanya maka berkata siapa kamu maka mengatakan kamu la rajula fiddari wala imru'ata. Tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan di dalam rumah. Dan jika menghendaki kamu untuk mengamalkan lanya untuk tidak mengamalkan lanya maka kamu mengatakan la rajulun fiddari wala imru'atun. Tidak ada laki-laki dalam rumah dan tidak ada perempuan dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada bermula itu bab menjelaskan munada. Al munada bermula macam munada itu khamsatun wa ada lima macam. Ada 5 macam rupanya 5 al mufrad yang pertama munada mufrad sifatnya al mufrad al alam yang jenis nama. Wal nakiratu yang kedua munada nakirah sifatnya nakiratu al maqsudah yang sudah diketahui itu dimaksud. Wal nakiratu yang ketiga munada nakirah sifatnya nakiratu sifatnya nakiratu ghairu maqsudah yang tidak dimaksud atau belum diketahui belum diketahui. Wal mudhaf yang keempat munada mudhaf
wal musabbah yang kelima munada yang menyerupai bil mudhaf dengan mudhaf. Pamal mufrad bermula munada mufrad, pamal mufrad bermula munada mufrad, sifatnya mufrad al alamu yang jenis nama, wan nakiratu dan munada nakirah, sifatnya nakiratu al maksudah yang sudah diketahui itu dimaksud. Itu payubnayani dihukum mabni keduanya. Alat dom atas dhammah bi ghairi tanwin dengan tanpa tanwin. Min nabawi. Min nababi. Min ghairi tanwin dengan tanpa tanwin. Min ghairi tanwin dengan tanpa tanwin. Nahu seperti lapat ya jaidu ya jaidu ya jaid ya rojulu ya laki-laki. Wasalah satu bermula adapun munada yang tiga. Wasalah satu bermula adapun munada yang tiga itu sifatnya salah satu al-baqiyatu yang tersisa. Sifatnya salah satu al-baqiyatu yang tersisa itu mansubun dikropi nasab lagori tidak selain nasab. Adapun munada itu ada 5 macam. Yang pertama munada mufrad alam, yang kedua munada nakirah maksudah, yang ketiga munada nakirah ghair maksudah, yang keempat munada mudhaf, yang kelima munada yang menyerupai pada mudhaf. Adapun munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah itu dihukum mabni dhammah keduanya dengan tanpa ditanwini. Seperti contoh ya jaidu wahai jaid, ya dan ya rojulu wahai laki-laki. Dan adapun munada yang tiga, adapun tiga munada yang tersisa, tiga munada yang tersisa itu dikropi nasab, itu dikropi nasab tidak selain nasab. Tidak dinasab, tidak Selain nasab. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul min azli, bermula itu menjelaskan maf'ul min azli. Wa huwa bermula pengertian maf'ul min azli itu al-ismu kal isim, sifatnya al-ismul mansub dikropi nasab apa isim. Alladhi ya isim silahnya alladhi yuzkaru yang disebutkan bayanan untuk menjelaskan disebabil wuqu'il fi'li pada sebab terjadinya pekerjaan. Nahu kolika seperti ucapan kamu, rupanya kolika koma berdiri siapa jaidun jaid ijlalan karena memuliakan di amrin pada Umar. Wa qasadaduka dan bermaksud dan menuju siapa saya kepada kamu ibtigha ma'rufika untuk mencari kebaikan kamu. Adapun maksudnya maf'ul min ajli itu adalah isim yang dikropi nasab yang disebutkan untuk menjelaskan pada sebab terjadinya pekerjaan seperti contoh koma zaidun izlalan li amrin, Zaid berdiri untuk memuliakan Umar. Qasadaduka ibtigha ma'rufika, saya menuju kepada kamu karena untuk mencari kebaikan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul ma'ah, bermula itu bab menjelaskan maf'ul ma'ah. Wa huwa bermula pengertian maf'ul ma'ah itu al-ismu kalim isim, sifatnya al-ismu mansub dikropi nasab apa isim alladhi isim silahnya alladhi yuzkaru yang disebutkan apa isim dibayani untuk menjelaskan orang, silahnya man fa'ilah yang dilakukan ma'ahu bersama orang apal fi'il pekerjaan. Nahu kolika seperti ucapan kamu, rupanya kolika ja'a datang siapa al-amiru raja wal jaisa dengan bersama bala tentara, wa istawa dan naik apal mau air, wal khosabata bersama naiknya kayu, wa makhobarukana bermula adapun khobarkana, wa akhwatiha dan saudaranya kana, wa ismu inna dan isim inna, wa akhwatiha dan saudaranya inna itu pakot takut damat maka benar-benar sudah terdahulu apa dikruhuma penyebutan khobarkana wa akhwatiha dan isim inna wa akhwatiha bil marfuati pada bab marfuatil asma. Wa kadzalika dan itu seperti khobarkana dan isim inna tabi'un bermula lafaz yang mengikuti pada lafaz sebelumnya itu pakot takut damat maka benar-benar sudah terdahulu apa penyebutannya tawabi hunaka pada pak marfuatil asma. Maksudnya adapun maf'ul ma itu adalah isim yang dikropi nasab yang disebutkan untuk menjelaskan seseorang yang melakukan pekerjaan bersamanya. Seperti contoh jal amiru al jaisa, raja datang bersama bala tentaranya, istawal mau khosabata air naik bersama naiknya kayu. Adapun khobarkana dan saudaranya dan isim inna dan saudaranya itu sudah terdahulu penyebutannya pada bab marfuatil asma. Dan begitu juga pada tawabi
Itu beda itu sudah terdahulu penyebutannya pada bab marfu'il asma. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makhfudatil asma bermula itu menjelaskan isim-isim wajib dikropi khofat. Al makhfud itu bermula berapa isim yang wajib dikropi khofat itu salah satu nama ada tiga berapa macam. Rupanya tiga. Makhfudun yang pertama isim yang dikropi khofat bil harfi sebab jatuh setelah huruf jar. Makhfudun yang kedua isim yang dikropi khofat bil idofati sebab menjadi mudhaf ilaih. Wa tabi'un yang ketiga isim yang dikropi khobat sebab mengikuti lil makhfudi terhadap isim yang dikropi khobat. Pamal mahfudu bermula adapun isim yang dikropi khobat bil harfi sebab kemasukan huruf jar itu bahwa maka bermula isim yang wajib dikropi khobat sebab kemasukan huruf jar itu sesuatu silahnya ma yukhfadu dikropi khobat apa ma bil bimin sebab kemasukan huruf min, wa ida dan kemasukan huruf ila, wa an dan kemasukan huruf an, wa ala dan kemasukan huruf ala, wa fi dan kemasukan huruf fi, wa rubba dan kemasukan huruf rubba, wal ba dan kemasukan huruf ba, wal kafi dan kemasukan huruf kaf, wal lam dan kemasukan huruf kaf, wa bi hurufil qasam dan kemasukan huruf qasam, wa ya bermula huruf qasam itu wal wawu huruf wa, wal ba dan huruf ba, wa ta dan huruf ta. Wabi muzda wabi rubba dan kemasukan wawu rubba, wabi muz dan kemasukan muz, wa munju dan kemasukan munju. Kemasukan munju. Wa mama dan bermula adapun sesuatu silahnya ma yukhfadu dikropi khobat apa ma bil idopati sebab idopat wa itu panahu kolika maka seperti ucapan kamu rupanya kolika gula mujidin seperti ucapan kamu gula mujidin pembantunya Zaid. Wahwa bermula idopat itu ala kismani terbagi sebuah bagian rupanya dua. Ma yang pertama sesuatu silahnya ma yukot dari kira-kira kenapa ma billami dengan menyimpan makna huruf lam. Wa ma dan yang kedua sesuatu silahnya ma yukot dari kira-kira kenapa ma bimin dengan menyimpan makna huruf min. Palaji bermula sesuatu silahnya ma yukot dari kira-kira kenapa Palaji bermula sesuatu. Palaji bermula sesuatu silahnya alladhi yukot dari kira-kira kenapa alladhi billami dengan menyimpan makna dengan mengira-ngirakan makna huruf lam. Nahu itu seperti lapat gula mujidin pembantu milik Zaid. Wa wallaji bermula sesuatu silahnya ma yukot dari yang kira-kira kenapa alladhi bimin dengan mengira-ngirakan makna huruf min itu nahu seperti lapat saubu khujjin baju yang terbuat dari sutra, wa babu sajin dan pintu yang terbuat dari kayu jati, wa khatamu hadidin dan cincin yang terbuat dari besi. Tamma sudah selesai apa hadal kitabi makna matan jurmiyah bilugati Indonesia bihamdillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.